Shalom, puji nama Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Haleluya. Senang sekali ketemu kita kembali di tempat ini, masih beribadah di tempat ini. Saya bersyukur sekali bisa melihat Bapak Ibu Saudara sekalian yang di atas, yang di bawah, baik yang di rumah. Mari kita persembahkan yang terbaik buat Tuhan. Beri yang terbaik, waktu yang terbaik 1,5 jam ini untuk menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Mari izinkan Roh Kudus menjamah kita pada pagi hari ini, pada saat ini. Biarlah dimanapun kita berada, saya percaya urapan Tuhan mengalir jika kita mau datang kepada Tuhan dengan sungguh. Amin, haleluya. Mari kita berdoa. Korapaya syakata paraya kodia sangalapatayase. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan kami berterima kasih buat waktu-waktu yang indah yang Kau berikan kepada kami sepanjang minggu ini. Sepanjang hari-hari kami bersyukur Tuhan. Penyertaan yang sempurna telah Kau berikan kepada kami. Kami mengucap syukur ya Bapa buat segala anugerah-Mu, kebaikan, kemurahan-Mu, penyertaan-Mu, bahkan berkat yang melimpah sudah Kau curahkan bagi kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami mau memberikan yang terbaik buat Engkau pada saat ini Tuhan. Kami mau menyembah-Mu, kami mau meninggikan Engkau. Mari Roh Kudus Kau memimpin setiap acara hari ini hanya di dalam nama-Mu. Kami percaya setiap yang hadir, yang ada di rumah, kami mengalami lawatan Tuhan. Kami mengalami sukacita yang melimpah. Kami mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Kami percaya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, Allah kami yang luar biasa, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin, haleluya. Berapa banyak yang percaya bahwa Yesus adalah sumber kekuatan kita? Yang percaya kita bangkit berdiri, kita bersorak buat Tuhan bahwa hanya Dia satu-satunya kekuatan kita. Amin, haleluya. Sebab Dia sumber kekuatan bagi kita. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku
bagi kita semua. Amin. Haleluya. Aku andalkan, aku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku. Amin saudara, bahwa Allah sumber kekuatan kita. Amin. Haleluya. Bebaskan roh saudara tetap di dalam hadirat Tuhan. Karapaya syakata maratayako, korepetahan narataha kataya sangarapaya kudia sangatata kakanamaya kudia singit apatayaso. Kami memerlukan Engkau lebih dari segalanya Tuhan. Kami tahu Engkau jawaban bagi hidup kami. Engkau sumber dari segala hidup kami. Kami tidak dapat hidup dengan kekuatan kami. Kami mau mengandalkan Engkau setiap waktu Tuhan. Apapun keadaan kami yakin dan percaya Engkau turut bekerja kepada kami Tuhan. Untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Kami percaya Tuhan. Jikalau kami mengandalkan Engkau, kami tahu bahwa janji-janji-Mu ya dan amin. Janji-Mu, firman-Mu, ketetapan-ketetapan yang sudah Kau tulis Tuhan, yang Kau firmankan kepada kami. Kami percaya bahwa itu berasal dari Tuhan dan itu akan kami pegang dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami selalu merindukan Engkau. Kami mau selalu berlari ke dalam hadirat-Mu. Kami selalu mengandalkan Engkau. Kami tahu Tuhan, kekuatan kami hanya di dalam hadirat-Mu. Korapaya syakata parapaya syakata marayo koroya sing. Korapokaya syakata pakakakakakakaya sangarapaya sing. Koroboya sana ada hadera mahatarayako. Kira para paya sana rapaya korea sakarapaya se. Kira para paya kataya sana rapaya. Engkau kami perlukan Tuhan. Kira paya sakarapataya kataya koroboya se. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di
hikmat-Mu ada dalam setiap kami Tuhan, melebihi segala pikiran kami. Jalan-Mu jalan yang sempurna bagi kami Tuhan. Hikmat-Mu lebihi pikiranku. Yes. Jalan-Mu di atas segala jalanku, tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang ku andal. Hikmat-Mu lebihi pikiranku. Jalan-Mu di atas segala jalanku, tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang ku andal. Hanya Kau Yesus yang ku andal. Haleluya. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain tiada yang lain, tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Engkau yang kumiliki, Engkau yang di setiap langkah kami Tuhan, di setiap kehidupan kami. Hanya satu-satunya bangsa yang kami andalkan. Satu nama yang berkuasa, satu nama yang memberi kemenangan, satu nama yang ajaib. Yesus itu namanya, Yesus yang Korabaya karabaya sakaramaya se Ira
Korabaya sana tata yako. Korabaya sana tata yako yasa. Korea ya atara yasa. Korea sana pataya koryasa. Dan biarlah urapan-Mu mengalir bagi kami semua Tuhan. Kami mau Tuhan. Kami mau urapan-Mu lebih lagi bagi setiap kami, mengalir memenuhi setiap kami. Karena Tuhan kami tahu tanpa urapan-Mu kami tidak bisa berjalan. Tanpa hikmat-Mu Tuhan kami tidak dapat melakukan kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan hikmat-Mu yang luar biasa Kau berikan bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Kau dia sangat apa kaya sangat apa taya kau dia sangat apa ya kata apa ya si. Korea Haiti ni kata akadarata nadodori ya si. Sungguh luar biasa pribadi Tuhan. Saudara pikirkan kebaikan Tuhan dalam kehidupanmu. Apa yang Tuhan tidak berikan kepadamu. Kita tanudoya singgala payasa. Begitu besar kasih setia Tuhan bagi kita semua. Bagi setiap orang-orang yang mengasihinya. Koda payasya kata para yasya keda payasya. Tetap mengandalkan Tuhan. Tetap berpusat kepada sumbernya yaitu Yesus Kristus Tuhan. Kata bahati dero yasi. Terima kasih ya Bapa. Syarala pala uci kita ana atana nata itu roto nyala. Syukur Tuhan. Mari angkat tanganmu, katakan satu-satunya yang kuandalkan. Satu-satunya yang kuandalkan. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan. Satu
kasih Engkau yang bertakhta di atas penyembahan umat-Mu. Kami suka menyembah Engkau. Kau ada di sini, kami mengasihi Engkau. Karena Engkau lebih dahulu mengasihi kami. Amin. Kau sudah ada di sini, Engkau memberkati kami. Engkau Tuhan yang memberkati. Amin. Tuhan jamah kami, Tuhan sembuhkan kami, pulihkan keadaan kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengar dan melakukannya dalam nama Yesus. Semua yang diberkati mengatakan amin. Silakan duduk kembali. Shalom saudara. Saudara bersemangat. 6 hari lamanya saudara ada di tempat pekerjaan dan pengabdian saudara. 6 hari lamanya saudara sibuk dengan semua yang lain. Tapi hari ini kita berkumpul, kita membaharui kembali kekuatan kita, persekutuan kita satu dengan yang lain. Haleluya. Puji Tuhan, saya senang pada hari ini ada di tengah-tengah saudara. Saudara-saudara, saya mau berbicara mengenai judul yang sangat menarik. Kita baca sama-sama 3, harta terpendam. Lebih keras kayak ya, 1, 2, 3, harta terpendam. Nah ini dia ya. Karena judulnya terpendam, jadi memang harus dicari saudara ya. Karena dia terpendam. Apa artinya terpendam? Artinya apa ya? Dia tersembunyi, tersimpan ya. Di satu tempat, di bawah tanah, perut bumi ya. Nah saudara-saudara, selama berabad-abad lamanya manusia selalu berusaha untuk mencari yang namanya harta terpendam, harta karun. Dalam sejarah Amerika Serikat, harta terpendam atau harta karun yang pernah ditemukan, mungkin ini saudara, yaitu ketika seorang pemburu harta karun amatiran, namanya Tommy Thompson. Ketika dia menemukan kapal, nama kapal itu adalah Gold Ship, kapal emas. Dan ini cerita nyata ya. Dan karena hal itu dia harus berhadapan dengan pengadilan karena dituduh sebagai pencuri. Kemudian pada ekspedisi yang kedua, kapal ini dievakuasi dan mereka berhasil mengangkat dari sana 4 juta batangan emas. Oh, 4 juta batangan emas sangat banyak ya Pak Hari ya. Sebanyak apa itu? 1 batang itu kira-kira beratnya seberapa? Ya 2 kilo. 2 kilo? Wow. 4 juta batang dikali 2 kilo. Jadi berapa itu? 8 juta kilogram. Itu bisa membeli kota Klaten. Kaya sekali ya. Nah, saudara-saudara, apa sih yang saya maksudkan dengan harta karun ini? Karena saudara, ada sebuah kisah lain dan ini juga kisah nyata. Ada 2 orang pria gelandangan namanya Zid Salt dan Geza Peladi. 2 bersaudara yang dikatakan menggelandang karena tidak mempunyai tempat tinggal. Mereka tinggal di tenda dan pekerjaannya adalah pemungut sampah di Budapest, Hungaria. Namun pada suatu hari mereka tiba-tiba menjadi orang kaya dadaan. Gara-gara apa saudara? Menerima warisan dari neneknya yang super kaya. Selama hidup menggelandang, akhirnya saudara tahu 2 bersaudara ini pindah ke Amerika dan hidup bersenang-senang. Seperti sebuah mimpi bukan, tapi itu adalah kisah nyata. Karena sang nenek ini kaya raya, namun ibu daripada 2 bersaudara ini yang adalah anak dari si nenek, karena sebuah konflik keluarga yang tidak bisa diselesaikan, akhirnya dia ditolak
dia juga pergi dari keluarga, dia dihapus dari daftar keluarga, ia tidak dikenal, ya dianggap tidak dikenal, jadi keturunannya itu juga tidak mengenal keluarga ini, keluarganya. Mereka hanya dengar-dengar kalau ibu mereka berasal dari keluarga yang kaya raya. Nah, satu hari ternyata ya pengacara dari sang nenek ini mencari dua bersaudara ini, setelah diidentifikasikan, dicocokkan ya DNA-nya dan semuanya ternyata benar. Mereka mendapat warisan senilai 6,5 miliar US dollar. Itu pada masa itu kurs rupiahnya 12.000 sekian. Jadi dikalikan dengan 6,5 miliar US dollar, hasilnya dalam rupiah 80,3 triliun. Langsung tidur kipas-kipas nggak kerja 80,3 triliun. Saya pengen tanya kalau saudara dapat 83 miliar. Baiklah, saya mau panggil relawan ke depan ya. Yang sudah hadir tadi pagi jangan kasih bocoran. Saya panggil Pak Hari maju di sisi saya sebelah kiri, Pak Bejo di sebelah kanan. Silakan maju sambil berdoa ya, jangan sampai kena jebakan Batman ya. Pakai mic satu-satu silakan. Karena kita tidak boleh berdekatan ya. Oke, silakan diambil mic-nya di dekat. Lalu saya mau tanya ya, enggak boleh contekan ya, yang lain diam. Saya mau tanya pertanyaan pada Pak Bejo. Pak Bejo, jikalau Bapak mendapatkan warisan 80,3 triliun, apa yang akan Bapak lakukan? Apa ya, Pak? Itu. Gimana ya? Gimana ya? Apalagi 100 juta jaga belum pernah ya. Jadi kira-kira apalagi 83 juta. 83 triliun. Triliun ya. Bapak ngapain? Ya. Jangan bilang ganti istri ya. Apa Pak? Ya sebagian mungkin untuk kebutuhan kita untuk masa depan, untuk anak-anak, kemudian mungkin untuk pekerjaan Tuhan juga. Pekerjaan ya. Tuhan juga. Ada lagi yang juga lain? untuk sosial mungkin. Sosial. Apa yang cukup. diperlukan. Pak Hari, hari ini plak ditemui pengacara dapat warisan 80,3 triliun. Bapak ngapain? Pertama, Bapak lakukan apa? Bingung juga ya. Saya cuma perlu asal bisa makan aja, sisanya ambil jiwa. Sisanya ambil jiwa. Enggak, 83 triliun Bapak ngapain? Bapak bikin apa dengan uang ini? Realnya kayak apa? Pertama kali begitu Bapak dapat 83 triliun, bank memberitahu Bapak 83 triliun uangnya Bapak warisan. Bapak ngapain? Jiwa, ingat jiwa. Ingat jiwa. Bapak ngapain dengan jiwa? Banyak yang belum percaya Tuhan. Nah, Bapak ngomong ke saya detil. Bapak lakukan dengan apa uang ini? Yang hubungannya dengan jiwa. Iya sama ibu Berkolaborasi dengan busana. Haleluya. Ya, ya. Oke, kasih tepuk tangan untuk mereka ya. Silakan kembali ya. Ya, siapa yang saya akan doakan untuk dapat 80,3 triliun dari mereka berdua? Ya. Saudara, itu uang banyak. Tapi dua pria ini benar-benar mendapatkan 80,3 triliun. Semua kita itu punya warisan dari keluarga kita, dari leluhur kita, nenek moyang kita. Ya, apa? Ya, saudara, kok nggak dapat warisan? Bohong ya. Kita dapat warisan pertama, kelakuan dari nenek moyang kita, orang tua kita, dapat enggak? Sifat, tabiat, perilaku dapat enggak? Apalagi kalau enggak dapat sifat, tabiat, dapat apa? Kecenderungan penyakit. Nenek moyangnya darah tinggi, diabetes, ya kan itu dapat warisan itu. Apalagi kalau enggak itu ya apa? Hutang. Sedang mana ta? Ya itu saudaraku ya. Kita dapat dari leluhur kita paling tidak ya. Warna kulit ya, si Udin komplain sama emaknya. "Emak, kenapa emak ini waktu lahirin aku kok hitam, kok nggak putih?" Mak bilangin, "Din, kamu bersyukur. Lebih baik hitam daripada putih. Karena kalau hitam nggak gampang kotor. Nggak mandi nggak ketahuan." Kita dapat warisan saudara. Dari
orang tua, nenek moyang, leluhur. Nah, kalau yang ini lebih luar biasa, ya. Ini melebihi 80,3 triliun. Kalau sampai saya selesai khotbah dan saudara belum merasa ini berharga, saudara pasti belum ketemu, harus nyari, ya. Masih terpendam untuk saudara, ya. Sekarang kita baca sama-sama, ya. 1, 2, 3. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi oleh sebab apa? Sukacitanya. Pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu apa? Membeli ladang itu. Apa ini, ya? Itu seperti harta terpendam lebih banyak dari 4 juta batangan emas. Apa ini? Yesus mengatakan itu seperti orang menemukan harta terpendam. Saking sukacitanya ditutup dulu, lalu dia pulang, dia jual semua. Jual mobil, jual rumah, jual istri, enggak. Jual semuanya, ayam pitik, jual semua. Lalu balik, dia membeli ladang itu. Berikut, demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari apa? Mutiara yang indah. Setelah ditemukannya apa? Mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Jadi apa yang saya tawarkan kepada saudara ini berharga sekali. Sampai mereka rela jual semuanya. Semuanya dijual demi mendapatkan ini. Apa itu? Yesus menyebutnya kerajaan surga. Berharga sekali. Nanti kalau saudara belum merasa ini benar-benar berharga lebih dari semua kepemilikan saudara, berarti belum ketemu, ya. Harus cari sampai ketemu. Apa itu? Ya. Ciri-cirinya adalah lebih berharga dari semua yang paling dihargai manusia. Emas, permata, berlian, kekayaan, posisi, jabatan, pengaruh, kedudukan, semua, ya. Dia lebih berharga. Apalagi orang rela kehilangan semuanya demi mendapatkan ini. Tadi contohnya. Apalagi harta ini terpendam, ya. Jadi dia enggak teleceh di jalanan, ya. Kalau saya jalan pagi saya sering nemu banyak uang koin-koin, ya. 100-an, 500-an, ya. Saya kira mungkin waktu acara pemakaman seringkali orang melempar bunga dan uang, ya. Saya pikir kalau setiap hari saya kumpulin mungkin celengan saya penuh, ya. Tapi saya mau nggak enak lah, ya saudara, ya, masa tiap pagi jalan nemu uang ambil gitu, ya. Lagi pula kan bukan uang saya, ya kan? Kalau saya ambil terus kasih kemana dong, saudara, ya. Nah, jadi saudaraku, terpendam, dia tidak ada di depan mata saudara, tapi dia itu tersembunyi. Jadi kita harus cari dan menemukannya. Apakah itu? Ya. Itu adalah kebenaran tentang kerajaan Allah. Katakan kebenaran. Sekali lagi, kebenaran. Wah, itu mah apa itu? Kebenaran tentang kerajaan Allah itu kalau orang menemukannya, Yesus berkata, kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran akan memerdekakan kamu. Say yes? Ya. Kebenaran tentang kerajaan Allah itu harta yang terpendam. Jadi harus dicari. 2 perumpamaan itu dikatakan mereka mencari, mereka menemukan. Ya, jadi mereka mencari kebenaran tentang kerajaan Allah. Ya, saya balik ke sini dulu, ya. Sekarang saya kasih gambaran tentang sebuah negara. Karena kita, bentuk negara kita adalah negara berbentuk republik, bukan kerajaan. Ya, jadi saya kasih contoh negara Republik Indonesia. Mempunyai tujuan, betul ya?
Negara ini mempunyai tujuan. Kemarin waktu saya divaksin berdiri di luar harus nyanyi Indonesia Raya ya. Sekarang orang-orang Indonesia harus nyanyi Indonesia Raya, harus ngerti tujuan negara. Kalau enggak mau bangun negara di dalam negara, saudaraku ya. Payah. Mau bangun negara di dalam negara, do you understand ya? Sudah banyak orang kepengen bangun negara dalam negara. Makanya harus ngerti tujuan negara Republik Indonesia. Baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Semua terangkum dalam alinea keempat pada Undang-Undang Dasar 45. 1, 2, 3. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Negara ini punya tujuan. Kerajaan Allah punya tujuan apa tidak? Kerajaan surga punya tujuan apa enggak, Pak? Punya lah. Masa cuma ada begitu tanpa tujuan? Orang bikin kursi ini ada tujuannya. Semua alat yang saudara pegang semua itu ada tujuannya. Suatu alat, benda, tool, instrumen itu dibuat ada tujuan, ada kepentingannya. Ini sekecil ini ada tujuannya. Tuhan menciptakan saudara ada tujuannya. Kerajaan Allah itu punya tujuan, katakan punya tujuan. Nah, saudara tahu dari berita-berita yang kita dengar bahwa beberapa waktu yang lalu ada sekitar 57, kalau saya salah tolong koreksi, sekitar 57 anggota komisioner KPU demisioner ya, apa istilahnya? Pokoknya mereka tidak bisa menjadi komisioner KPU, KPK, maafkan saya KPK. Kenapa? Kenapa Bu Rati? Karena dianggap dinilai tidak memiliki wawasan kebangsaan. Jadi di demisioner, tidak bisa lagi menjadi anggota KPK. Karena kalau menjadi anggota komisioner KPA wawasannya harus kebangsaan. Dengarkan saya, saudara anggota kerajaan Allah. Tapi pikirkan baik-baik, jangan-jangan didemisioner. Seperti Yesus berkata, anggur dan rantingnya. Itu mah gak mempengaruhi urusan surga, saudara. Come on. Ini gak ada urusannya dengan surga. Lo mati masuk surga. Tapi di dunia Anda seperti ranting dipotong kering. Periksa hidup saudara. Kalau semua di dalam hidup saudara kering, muka kering, hati kering, kantong kering. Jangan-jangan didemisioner. Kenapa? Karena tidak punya wawasan kerajaan Allah. Amin. Saya bicara di masa-masa krisis, saya siapkan saudara. Dan saya sangat yakin surga tidak tersentuh krisis. Tidak ada amin. Surga mah gak krisis. Sejauh ini yang saya tahu gak krisis. Jadi saudara harus punya wawasan kerajaan Allah. Oke? Kerajaan dunia punya tujuan, kerajaan Allah punya tujuan. Jadi ini gak ada hubungannya dengan surga. Saudara mati bisa masuk surga, tapi di hidup saudara perhatikan Meghan Markle dan Prince Harry. Ketika mereka memutuskan untuk tidak mau tahu dengan urusan kerajaan, mengundurkan diri sebagai anggota senior kerajaan, mereka masih anggota kerajaan, masih secara garis kelahiran mereka darah biru. Mereka anggota kerajaan, tetapi mereka membayar sendiri biaya hidup mereka, itu maksudnya. Jadi saudara harus punya wawasan kerajaan. Sebab saya percaya kalau benar hidupmu ada dalam rencana Tuhan, itu sudah termasuk anggaran belanjanya. Karena gak ada orang bikin program tanpa anggaran. Ada enggak? Ada enggak Pak? Urusan apa saja, kepanitiaan apa sajalah. Reuni sekolah, acara 17-an Agustus. Tidak ada orang bikin program
acaranya ada, anggarannya nggak ada. Bahkan mungkin anggaran dibikin dulu ya, anggarannya ada berapa baru kita bikin acara. Jangan-jangan bikin acara anggaran nggak ada. Jadi oleh karena Alkitab mengatakan bahwa Allah mengetahui rancangan apa yang ada padanya mengenai saya, maka saya yakin itu sudah termasuk anggaran belanja hidup saya sampai mati. Tapi saudara harus punya wawasan kerajaan. Sudah siap? Amin. Ya, jadi saudara cek kalau segala sesuatu mulai kering ya, hati kering, pikiran kering, mukanya kering, kantongnya ikut kering. Nah, jangan-jangan saudara wawasan kerajaannya nggak ada ya. Kita harus ikut di dalam apa yang menjadi sekarang kita lihat tentang tujuannya. Kerajaan surga. Kebenaran tentang kerajaan surga yang saudara nangkap ini adalah yang disebut harta terpendam. Sekarang saya tanya Bapak Ibu. Kalau kita disuruh memilih punya uang atau punya Tuhan, pilih yang mana? Tenane. Sepertinya kita ingin memilih dua-duanya ya. Punya Tuhan dan punya uang. Betul ya? Tapi maksud saya adalah milih salah satunya. Mau milih apa? Beritahu saya alasan kenapa ibu memilih Tuhan. Kok tadi kepean dari ini ya? Jawabannya kok sama? Karena Tuhan itu sumber saudara. Oke, amin? Ini kalau memang ada dua pilihan milih Tuhan apa uang, ya milih Tuhan karena Tuhan itu sumber. Sehingga bisa bayangkan gimana caranya saya bisa hidup tanpa Tuhan. Saya yakin saya akan mati kalau nggak ada Tuhan dalam hidup saya. Saya sudah mati kutu sudah. Nggak bisa apa-apa ya. Kita bisa mungkin nggak punya uang, tapi kita kalau nggak punya Tuhan tuh gimana saudaraku. Nah ini saudaraku ya. Yuk kita lihat tentang tujuannya. Nih, tujuan kerajaan surga adalah menciptakan perdamaian surga dan bumi. Say yes. Ini tujuan dari awal. Sebelum manusia jatuh dalam dosa. Saudara pikir Tuhan punya rencana dadaan yang Yesus mati itu? Oh enggak. Sebelum dunia dijadikan ini sudah direncanakan. Oke? Jadi kenapa dong manusia jatuh dalam dosa? Kenapa merasa gagal? Tuhan memberi kita hak untuk memilih dong ya, kehendak bebas. Dan pada kehendak bebas kita itu membuktikan bahwa memang kita membutuhkan yang namanya kasih karunia, ya. Oke? Jadi sebetulnya dari awal sampai akhir kita itu hidupnya cuma kasih karunia. Abraham itu dapatnya juga kasih karunia, Musa ya kasih karunia. Semua itu kasih karunia saja ya. Manusia buntu nggak bisa saudara. Jadi sebelum dunia lahir tujuannya itu adalah menciptakan perdamaian antara surga dan bumi, ya. Apalagi? Rekonsiliasi dengan segala makhluk karena Paulus mengatakan alam semesta segala makhluk ini juga menunggu untuk dipulihkan ya, mereka juga ya terkurung oleh karena dosa dan mereka menunggu untuk dipulihkan. Semua orang berdosa diselamatkan melalui jalan pertobatan dan percaya kepada Injil, katakan Injil. Udah kurang banter, Injil. Ya. Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Bukan saja menyelamatkan saudara dari neraka, dari dosa, dari murka Allah. Menyelamatkan saudara, menyelamatkan pernikahan saudara, bisnis saudara, pekerjaan. Menyelamatkan pelayanan saudara, menyelamatkan masa depan saudara, menyelamatkan seluruh hidup saudara. Kasih kemuliaan buat Tuhan. Itu Injil. Jadi sekarang saya kasih sebuah contoh. Kalau saudara... Kalau Bapak itu mempunyai sebuah bisnis, katakanlah Bapak mempunyai sebuah toko grosir yang besar, lalu Bapak membuka cabang di Surabaya, di Solo, dan di Yogyakarta. Yang Surabaya ini jauh tetapi progresnya luar biasa, omsetnya berlipat-lipat. Yang di Solo omsetnya sedikit, yang di Jogja cenderung rugi. Yang mana ini? Yang kira-kira Bapak berpikir ini harus yang mana Pak? Yang mana Pak Hari? Di Solo? Jogja yang mau mati. Sekarang oke lah, Bapak milih yang di Jogja, udah mau mati ya, cenderung rugi. Lalu Bapak invest 5 tahun sama.
10 tahun masih sama. 20 tahun masih sama. Apa yang Bapak lakukan? Hah? Pak Handoyo? Apa Pak? Tutup, setuju. Kok rugi terus? Tutup. 20 tahun rugi terus. Bilang sebelah, kamu itu menguntungkan kerajaan Allah apa merugikan ya? 10 tahun ikut Tuhan, 20 tahun ikut Tuhan masih sama. Beritahu saya saudara, apa yang akan saudara lakukan dengan yang Surabaya? Saudara kasih kepala cabangnya pergi berlibur ke luar negeri dengan keluarganya. Oke? Ya, kita memberi apresiasi kepada mereka, ya kan? Mereka yang sekarang kan banyak itu perusahaan-perusahaan. Dikasih libur ke Disneyland. Dikasih pergi dengan kapal pesiar seminggu. Supaya apa? Refresh. Supaya apa? Supaya dia tahu bahwa dia dihargai. Supaya apa? Supaya dia tahu bahwa dia harus bekerja lebih keras lagi. Supaya dapat sekali ini berangkat berlibur gak cuma sendiri. Bawa istri, bawa anak, bawa nenek, bawa kakek, bawa cucu. Semuanya dibawa, kasih kemuliaan buat Tuhan. Jadi saya katakan kalau gereja tidak memberitakan Injil dan memenangkan jiwa, pasti kekurangan uang. Betul enggak? Kalau saudara hidup saudara itu enggak ada kontribusinya terhadap kerajaan Allah, saya ragu saudara akan terus disuplai. Aku berdoa kok yuk enggak ada. Ya please kita ngomong-ngomong. Tuhan punya bisnis. Tuhan punya bisnis enggak? Punya. Bisnisnya apa? Proyek penyelamatan jiwa-jiwa. Dan Tuhan menyelamatkan saudara supaya saudara ada di situ. Say yes. Bahwa memenangkan jiwa membutuhkan yang pertama adalah doa. Yang kedua adalah daya. Yang ketiga adalah duit. Setuju enggak? Kalau nggak bisa duit ya doa. Kalau nggak bisa doa lah tenaga daya. Kalau nggak bisa doa ya duit. Kalau semuanya nggak mau terus piye saudara. Saya mah cuman kasihan. Karena saya melihat begitu banyak orang yang makin hari makin susah. Kalau nanti makin susah siapa nolongin siapa? Tapi kalau semua bisnis saudara ada hubungannya dengan ini. Tidak akan mungkin sampai kekurangan. Tidak ada amin. Gak mungkin. Gak mungkin. Karena saya yakin ketika saudara jalan dengan tujuan ini. Seperti yang saya kasih contohkan yang Surabaya. Terus semakin dia baik semakin disupport. Ya kan Bu Nancy ya. Wah ini bagus nih. Lama-lama ibu yang bos aku pindah Surabaya aja. Pasarnya bagus Surabaya. Ya enggak? Perhatiannya di Surabaya. Kepala cabangnya keren ya. Didukung, disupport. Dikasih piknik. Tapi tadi seperti Pak Handoyo saya bilang tutup. Jogja tutup aja nih. Rugi. Sudah pikir Tuhan tidak berpikir seperti itu ketika ia menyampaikan perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Tahun pertama dilihatin, gak ada buah. Begitu lagi, kemudian dia ngomong kepada tukang kebun, tebang. Tukang kebun sabar pak. Tahun depan aku cangkul lagi, aku pupuk lagi, siapa tahu dia berbuah. Jadi kita diselamatkan, Rasul Paulus bilang bukan untuk kita sia-siakan hidup kita ini. Kita yang sudah diselamatkan tidak boleh hidup untuk diri kita sendiri, tetapi hidup untuk Tuhan. Amin. Tapi tidak, kenapa saya bilang ini, Tuhan Yesus katakan ini adalah harta terpendam. Karena banyak orang tidak percaya, hidupnya masih terbalik. Ya, Tuhan Yesus katakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua ditambahkan. Tetapi orang-orang cenderung mencari yang lain, baru mencari kebenaran Allah. Dan saudara tahu itu hidup dengan cara yang terbalik. Saudara bayangkan kalau saudara jalan kepalanya di bawah kaki di atas. Bagaimana setiap hari saudara akan minum Paramex, Bodrexin, semua yang menghilangkan sakit kepala. Karena saudara hidupnya terbalik. Saya tanya saudara, kalau saudara
dapat bonus itu setelah kerja atau bonus dulu baru kerja? Ya itu dia. Yesus berkata cari dulu kerajaan Allah dan kebenaran, nanti baru dapat bonusnya. Semua tinggal ditambahkan. Sehatnya ditambahkan, kuatnya ditambahkan, umur panjangnya ditambahkan, duit ditambahkan, semua ditambahkan. Gimana kau mengejar bonus sedangkan kau nggak kerja? Itu sesuatu yang sangat tidak masuk akal, saudara. Oke? Sadarlah bahwa seringkali kita masih kejar bonus. Kita nggak kejar kerjaannya. Ada orang karyawan pergi ke bosnya, dia bilang, sekarang naikkan gaji saya. Karena sekarang sudah banyak perusahaan besar mencari saya. PLN, PDAM, Citibank, BCA. Naikkan sekarang. Dicari buat apa? Bayar hutang. Bukan karena kalau nggak dinaikin dia keluar gitu, ya kan? Karena dia ditagih hutangnya. Tujuan dari saya menyampaikan ini adalah agar kita siap. Segera akses semua pelayanan saudara, bisnis, pekerjaan saudara dengan kepentingan kerajaan surga. Dan nikmati provision yang dari surga. Kasih kemuliaan buat Tuhan. Kalau enggak, rugi saudara. Hafid menerima warisan sebuah gunung di Afrika, saudara. Dan di Afrika itu orang percaya adalah tambang dari batu berlian yang berharga. Nah, suatu hari seorang pengelana, saya pernah menceritakan kisah ini. Lewat lalu mampir di rumah Hafid dan dia cerita kepada Hafid tentang harta karun. Harta karun itu bisa ditemukan di tengah-tengah aliran dua sungai yang bertemu di satu tempat, di situ ada harta karun. Hafid tergoda, dia jual semuanya, lalu dia pergi dan dia mencari harta karun. Waktu berlalu sudah sangat lama, lalu pengelana ini kembali. Dia melewati rumah Hafid, dia mampir, lalu dia lihat di rak. Di rumah itu dipenuhi dengan batu-batu berlian, batu-batu permata yang besar-besar dan berharga. Lalu dia tanya, Hafid di mana? Pemilik rumah itu angkat bahu. Enggak tahu. Kadang kita enggak ngerti yang berharga. Memang kita enggak ngerti. Karena dia terpendam. Minggu sore yang kemarin saya ceritakan tentang musim Paskah. Karena saya hidup di gereja dari kecil, dari bayi, dari kandungan saya Kristen, ya. Saya hidup sepanjang waktu di gereja karena ayah saya melayani Tuhan, mama saya penyanyi di gereja, kor, ya. Jadi itu saudara-saudara, kalau hari Sabtu kami semua sudah dikeramas dengan santan kelapa, ya. Jadi kalau hari Minggu sudah berminyak sampai hidung itu kilau-kilau itu saudara, ya, berminyak santan itu. Jadi waktu acara musim Paskah, anak-anak senang sekali. Semua telur disembunyikan sama guru-guru sekolah minggu. Waktu saatnya tiba, dadah, keluar lari semua, nyari di bawah pohon, di pagar, di mana nyari sampai berkeringat. Seorang anak ketinggalan di dalam, gak bisa nyusul kakaknya, nangis kejer, jerit. Bu gurunya datang, dipeluk, diangkat, dibawa ke depan, tunjukin telur ada di bawah meja, telur ada di bawah kursi, dia bawa 2 telur sekarang. Waktu selesai masuk semua, ada yang bawa 2, ada yang bawa 3, ada yang gak bawa apa-apa sama sekali, muka merah padam, mau nangis saudaraku, ya. Saudara nangkep ceritanya. Rezeki itu gak dikejar. Kalau saudara tahu rahasianya, itu disuplai dari surga. Amin. Gak jauh, bawa kolong, di bawah bantal saudara. Bukankah ia memberi roti selagi mereka tidur? Kasih kemuliaan buat Tuhan. Saya selalu cerita saya banyak. Kadang-kadang saya berpikir cerita apa enggak ya. Tapi kalau saya cerita, tujuan saya adalah untuk membuat saudara mengerti bahwa ini adalah kebenaran. Saya adalah guru. Guru mengajar, bukan dengan kata-kata, tapi dengan teladan. Saya membuktikan saudara. Dalam minggu ini beberapa hari yang lalu, saya pulang dari Menara Doa jam 9, lalu Kristi keluar dari kamar. Dia bawa amplop
panjang, lalu dikasih di tangan saya, "Mah, ini dari ini." Bilangnya, "Kasihkan ke mama, bilang sama mama terima kasih." Lalu saya pikir, terima kasih apa ya? Sepertinya saya tidak mau melakukan sesuatu yang istimewa. Kok terima kasih? Lalu terima kasihnya amplopnya saya buka, saudara tahu nggak isinya berapa? 2 juta rupiah. Dan pengalaman semacam itu sangat sering. Saudara, waktu saya masih muda ya, yang nyenengi saya tuh banyak. Saya nyatet cowok itu lebih dari 30, bener saudara ya. Karena zaman dulu tuh orang pacarannya lewat surat toh, ya nggak ada handphone. Jadi saya dapat surat cinta itu puluhan, 30-an lebih saya catat saudara. Tapi saya itu saudara ya, saya punya prinsip gini, lebih baik dicintai daripada mencintai ya. Hihi, sweet. Karena itu saya ngomong ke saudara, cewek-cewek, cintailah pacarmu segenap hati, jangan segenap jiwa. Kalau dia nakal cukup sakit hati, gak usah sakit jiwa. Wes. Iya, jadi saudara sampai ada orang itu ya, ganteng saudara, ganteng, putih, gagah, tinggi, kerjanya di perikanan. Ya kakak saya masih tahu nih, ya, anak-anaknya masih Egi, masih kecil-kecil ya. Itu kalau datang di rumah tak tinggal jagain ponaan-ponaanku, saya pergi ya. Sampai kalau pergi nulis surat saya itu sudah di dalamnya kasih perangko. Kasih perangko sama bilang gini, "Tolong kamu melangkah balas surat ini di kantor pos. Nanti kalau aku pulang dia kerja di kantor perikanan." Ya, saya masih ingat namanya, nggak usah kasih tahu ya. Nanti kalau dia nonton ini gimana saudara ya. Gitu ya. Dia bilang, "Kalau aku pulang nanti aku bawa kamu Silver Queen." 30 tahun yang lalu Silver Queen itu harganya seperti apa saudara ya. Ya. "Nanti aku bawain kamu permen Fox. 1 kaleng saudara." Saya dibawain. Ya dia ketawa karena dia tahu. Saudara ya. Karena saya tahu lebih baik dicintai daripada mencintai. Dengarkan saya. Jangan cinta uang biar uang cinta saudara. Biar dia bertepuk sebelah tangan. Jadi ketika uang itu datang kepada saya lalu keluar lagi, saya bilang, pergi aja, I don't care. Kamu muter-muter nanti balik lagi ke saya. Kan kamu cinta saya emang gak cinta kamu. Saya lebih baik dicintai daripada mencintai. Oke, kasih tepuk tangan buat saudara. Itu. Jangan cinta dia. Nanti kalau dia kenapa-kenapa, saudara kemudian gak bisa tidur. Saya emang gak cinta dia yang kegeeran, jatuh cinta sama saya. Jadi kalau dia pergi lagi saya bilang, muter aja kamu kemana terserah kamu ya. Nanti ujung-ujungnya kowe bakal balik sama aku. Gitu saudara. Kenapa? Karena hidup kita itu harus diarahkan untuk Injil. Injil butuh doa, butuh daya, butuh duit. Kalau saudara berdoa, saudara korban tenaga, saudara korban uang demi kepentingan Injil. Saudara lihat apa yang saudara korbankan. Dia muter-muter balik, bawa konconya datang ke rumah saudara kasih kemuliaan. Balik gak sendiri, bawa konco-koncone. Waktu acara wisuda kemarin, saya naik tangga, saya rasa sedih. Saya lihat gedung itu, aduh kasihan sekali ya. Saya bilang dosen-dosen ini kan bukan punya perusahaan. Mereka ini kerja sebetulnya untuk gereja. Lalu waktu dosen-dosen dipanggil ke depan dan dikasih hadiah, apa itu? Saya bilang kepada ketua sekolah, saya bilang, masa itu saja yang dikasihkan sebagai apresiasi? Apa itu? Saya nggak tahu itu namanya ya, semacam tulisan di dalam apa itu? Apa itu San? Aku nggak tahu itu namanya. Saya bilangin mereka bekerja mati-matian. Seharusnya gereja, dan saya bersyukur untuk gereja ini, kasih tepuk tangan untuk gereja saudara. Karena kami tidak pernah berhenti mendukung sekolah teologi. Itulah alasannya kita tetap diberkati Tuhan. Mereka mempersiapkan pelayan-pelayan Injil. Kita yang mendoakan, kita yang mendanai. Mereka yang mengajar dan mempersiapkan gitu.
Sistem kerjanya multi level, saudara. Multi level itu sebetulnya kopian cara kerjanya surga. Dari 12 menjadi 120 murid, 120 menjadi 500, dari 500 menjadi 3.000, 3.000 menjadi 5.000. Begitu saudara cara kita kerja. Cara kerajaan Allah bermultiplikasi. Jadi saudara, yang berharga, harta terpendam itu adalah kebenaran tentang kerajaan Allah. Tujuan kerajaan Allah, saudara harus dalami, harus hidup dari nilai-nilai kerajaan Allah. Sekarang saudara melihat sudah saudara tentang tujuan, kemudian hukumnya adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Lewati saja ya, saudara tahu bahwa hukum di negara ini. Oke. Hukum kerajaan surga, ini hukumnya. Lukas 10 ayat 27, baca 1, 2, 3. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah ini. Cuman itu saja. Perintah-perintah Tuhan itu Rasul Yohanes katakan tidak berat. Katakan tidak berat. Kalau saudara tidak melakukannya karena tidak mau. Karena Rasul Yohanes katakan tidak berat. Kenapa tidak berat? Karena kasih Allah dicurahkan dalam hati kita. Karena kasih karunialah yang memberi kita kemampuan. Oke, amin. Ya, kasih saya melihat semua anak-anak itu pasti sebagian besar, kebanyakan ngikuti jejak orang tuanya. Ya, orang tuanya dokter, mesti ada anaknya dokter. Orang tuanya jadi anggota TNI, anak-anaknya jadi anggota TNI. Mesti ada. Orang tuanya pendeta, anaknya besok dua-duanya jadi pendeta. Haleluya. Harapannya saudara. Tapi kebanyakan kalau nggak ikut profesinya, kelakuannya mesti ikut orang tuanya. Benar apa enggak? Benar. Tabiatnya mesti sama, mesti ikut orang tuanya. Sudah. Lah kita mesti ikut siapa? Kita ikut Yesus kan? Jadi kita seharusnya mirip siapa? Ya Yesus lah. Yesus berkata, belajar padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Bagaimana cara dia memperlakukan orang-orang? Ini adalah bagian dari kecerdasan emosional ya. Cara membangun hubungan dengan orang yang didorong oleh rasa empati, kepedulian, belas kasih. Membangun hubungan yang kuat. Saudara berhasil itu karena saudara mempunyai hubungan. Saudara lihat saudara ada hari ini karena pasti ada orang lain di sekitar saudara. Paling tidak ada orang mendoakan saudara. Ada orang care kepada saudara. Saya tahu pernah bertemu dengan orang yang akhirnya mereka berhasil. Dan dia cerita satu cerita dan saya terkejut. Dia bilang waktu itu hutang saya banyak. Lalu Bu Sarah datang ke rumah. Waktu itu Bu Sarah kasih saya uang 50.000. Saya lupa saudaraku. Kemudian dari uang 50.000 itu dia bisa menjual snack yang laris sampai sekarang. Uang 50.000. Saudara tidak mungkin sukses berdiri sendiri. Ada orang tua saudara. Ada teman-teman saudara. Ada orang-orang di sekitar saudara yang mendukung saudara. Pada waktu orang lain mengabaikan saudara. Betul apa enggak? Jadi hubungan. Mengasihi sesama seperti saudara mengasihi Tuhan. Oke? Amin. Ya, jadi kita ini harus mirip dengan Tuhan Yesus. Bagaimana kita mengasihi Tuhan? Kita baca sama-sama. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Kayak beberapa minggu yang lalu saya bicara tentang Yohanes. Yang Yohanes selalu menulis sebagai murid yang sangat dikasihi Tuhan. Sajane Tuhan beda-beda kayak enggak. Tapi aplikasi dan daya serap orang itu beda. Nggih? Ya kan? Amin. Sebetulnya Tuhan bedain orang enggak? Kalau pendeta Tuhan lebih mengasihi, enggak. Bedain enggak? Enggak. Sama saudara. Bagi saya saudara semuanya sama. Tapi ada beberapa orang di antara saudara yang sangat luar biasa. Seperti misalnya saya posting apa, dia langsung japri, dia bilang, tante sehat kan? Seperti dia menguatirkan hidup saya. Kalau nampaknya mungkin dia berpikir, jangan-jangan lagi apa kok postingnya, kok statusnya gini. Langsung saya dijapri.
Pada waktu ada masalah besar dengan gereja, orang dari Solo, pasien saya datang di gereja. Dia bukan Kristen, dia Katolik. Dia salami saya mendukung ibu. Saya juga bingung mendukungnya gimana caranya ya. Dia hanya datang ke gereja. Nah, semuanya sama, tapi ada orang lain, ada seseorang atau some people yang mereka menyentuh kita dengan cara yang sangat spesial. Oke enggak? Amin. Saudara punya anak 7, 8, 6, 4, 3, 2. Tanyain, saudara bilang, apakah engkau beda-beda? Kayak enggak. Tapi beberapa anak mungkin masuk di dalam hatinya sangat dalam. Setuju? Halo ibu-ibu, bapak-bapak? Halo, amin? Yang anaknya sudah gede-gede? Siapa tuh anak? Yang ngopeni bapak ibunya di hari tua. Leres? Amin? Anak yang paling masuk di hati yang mana? Sing ngopeni wong tua di masa tua. Leres napa mboten? Bener apa enggak? Ya itu. Gitu loh saudara. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan mematuhi perintahnya. Kita tidak mematuhi perintah karena kita hebat. Enggak, cuma kasih karunia. Asal engkau mau saja. Kasih karunia memampukan kita. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Kalau saudara baca lanjutan ayat ini, perintah-perintahnya itu enggak berat sama sekali. Kitalah yang memilih untuk membelakangi Tuhan dan tidak mematuhi perintahnya. Patuh saja saudara. Ya, kita harus mencari. Karena harta itu terpendam, cari sampai ditemukan. Jangan berhenti. Oke, amin. Rasul Paulus mengatakan dalam Filipi pasal yang ketiga ayat 7 dan ayat 8. Filipi 3 ayat 7 dan 8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus. Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya ini dan menganggapnya sampah supaya aku boleh memperoleh Kristus. Kalau saudara belum sampai menganggap semua yang lain sampah, saudara belum sampai pada pengenalan yang sempurna kepada Kristus. Cuman orang ini yang ngomong seperti itu. Kalau Yesus tidak lebih berharga dari 80,3 triliun, belum menemukan. Saudara dan saya belum ketemu. Kalau Yesus tidak lebih berharga dari tidurmu, urung ketemu. Kalau Yesus tidak lebih berharga dari siapapun dan apapun di hidup saudara, belum ketemu. Harus nyari sampai ketemu. Leres napa mboten? Amin. Sampai saudara merasa yang lain gak ada harganya. Sampah. Duit itu tidak lebih dari sampah. Kalau saudara sudah merasa seperti itu, berarti saudara sudah ketemu harta yang mulia. Kan saya sudah bilangin, kalau dia pergi itu duit, biarin dia pergi berkelana. Nanti dia balik, kalau Tuhan suruh dia balik, balik lagi. Juga bawa koncone, enggak sendiri. Oke? Amin? Iya. Tapi sudah harus cari dulu. Sampai ketemu nilai kebenaran dari kerajaan Allah. Sampai saudara mengasihi Tuhan melebihi yang lain. Sampai saudara dan saya mencintai Tuhan dan tidak peduli apapun yang terjadi dengan hidup ini. Kita percaya, Paulus katakan, Yesus, pengenalanku kepada Yesus lebih berharga. Bisa gak sih mengenal Yesus lebih berharga dari semua? Dia itu orang hebat. Dia adalah seorang guru yang dihormati. Dia seorang punya pendidikan tinggi, Paulus ya. Dia adalah seorang warga negara Romawi. Dia terhormat, tapi dia bilang itu sampah. Sampah. Karena apa? Jika dibandingkan dengan aku mengenal Yesus. Kalau pengenalan kita belum sampai membawa kita melihat yang lain cuma sampah belaka. Kita masih harus mencari sampai kita ketemu. Oke? Amin? Ya, itu adalah harta yang berharga. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan ya.
Cari ini dalam hidup saudara. Beberapa hari yang lalu air di kamar mandi saya yang satu itu nggak bisa mengalir. 2 hari. Jadi saya berpikir apa yang salah? Oh mungkin kamar mandi yang satu diperbaiki dan yang satu jadi rusak. Di akhirnya saya memutuskan, saya telepon Pak Yuli. Pak, kenapa ya kamar mandi saya nggak keluar airnya? Pak Yuli datang. Hanya mencet saklar. Pak Daniel mengatakan, cuman semudah itu. Semudah itu. Pak Yuli yang tahu saklarnya. Saudara ngerti gak sih? Tuhan tahu semua yang saudara inginkan. Hanya semudah mencet saklar. Waktu di padang gurun, Tuhan bilang sama Musa, sono jalan. Aku suruh malaikat jalan di depan. Musa bilang, enggak, kalau enggak engkau sendiri, aku enggak akan jalan. Kami enggak akan jalan. Malaikat aja enggak mau. Tuhan bilang, saya sudah suruh malaikat jalan di depan. Enggak, kalau Tuhan enggak jalan, aku enggak jalan. Saudara ngerti, kita ini, malaikat saja belum jalan, kita udah jalan ya. Jangan jalan terlalu cepat sebelum Tuhan berjalan di depan saudara. Karena dia tahu di bawah kolong tempat tidurmu itu ada harta karun. Dia taruh di bawah bantal. Cuman seperti mencet saklar. Waktu saklar dipencet, air deras mengalir. Ya kayak gitu. Tapi kita kadang-kadang lari lebih cepat dari malaikat. Tunggu ya, oke? Cari dulu kebenarannya, cari wajahnya, cari hadiratnya, cari isi hatinya. Cari pengennya apa sih? Tuhan pengennya apa sih? Pengennya apa sih dengan hidup saya? Pengen apa? Mengenal Tuhan bagi saya. Membuat saya gak kepengen punya rumah bagus. Membayangkan rumah bagus gak kepengen, gak tertarik. Kalau saya bilang apa pengen punya mobil yang bagus? Enggak. Memang enggak. Sama sekali enggak, mobil makin bagus pajaknya makin tinggi, ya enggak? Ya enggak? Sama sekali enggak. Mau enggak mobil Pak Jero, Fortuner? Enggak, sungguh saya enggak mau. Saya mau ya sudah yang ada yang punya saya itu cukup. Karena apa? Kenal Tuhan itu lebih mulia. Karena saya ketemu sumbernya jadi saya enggak peduli. Mau rumah kayak apa, rumah bagus? Enggak pengen. Bener. Tuhan tahu hati saya, gak pengen, gak ada keinginan itu. Saya kenal Tuhan, itu lebih mulia, lebih luar biasa. Saya sudah puas dengan Tuhan setiap hari. Haleluya. Ku sungguh puas, puas dengan Yesus. Ku sungguh puas, puas dengan Dia. Keperluan Dia cukupkan. Puji Tuhan ku puas, ku sungguh puas. Puas dengannya, ya udah gitu. Sudah puas, keperluan dicukupi apalagi saudaraku. Haleluya, amin. Harta terpendam itu adalah cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Hidup dari kebenarannya. Dan saudara akan lihat semua provision penyediaan ilahi lari ke tempat saudara. Mengalir ke tempat saudara. Krisis tidak pernah, surga tidak pernah tersentuh krisis. Oke, mari tunduk kepala. Saya ingin berdoa kepada saudara. Apakah engkau merasa terengah-engah? Kau sudah lari ke sana dan kemari. Saya mau berdoa, Tuhan mau tunjukkan kepada saudara. Mungkin seperti memencet saklar. Barangkali itu ada di bawah meja atau di bawah kursi atau di bawah bantal. Tapi saudara perlu cari Tuhan dan mengetahuinya. Haleluya. Mari kita luangkan waktu. Cepat dari malaikat ya, tapi berlari kepada Tuhan. Yesus pemegang nafasku, jiwaku aman dalam
Sekali lagi jemaat saja. Bersama-sama berlariku ke hadirat-Mu, sumber segalanya, hanya hadirat-Mu, mengakuimu di segala jalanku, dalam hadirat-Mu. Mari berdiri saudara. Berlariku ke hadirat-Mu, sumber segalanya, hanya hadirat-Mu, mengakuimu di segala jalanku, dalam hadirat-Mu ada urapan baru. Berlariku ke hadirat-Mu, sumber segalanya, hanya hadirat-Mu, mengakuimu di segala jalanku, dalam hadirat-Mu ada urapan, dalam hadirat-Mu ada urapan, dalam hadirat-Mu ada Saudara, saya ingin berdoa untuk kita sekalian. Pertama, milikilah wawasan kerajaan. Ngerti tujuan kerajaan. Lalu hiduplah demi tujuan itu. Doa saudara, tenaga saudara, uang saudara, dukung visi dari kerajaan Allah. Semua provision dari surga larinya mesti ke tempat saudara. Semua ditambahkan kuat, sehat, sejahtera, bahagia, kepenuhan. Semua ditambahkan untuk saudara. Mari kita berdoa. Bapa, berikan kami wawasan kerajaan. Ajari kami kebenaran tentang tujuan ilahi. Bagaimana Engkau mencintai jiwa-jiwa. Dan arahkan kami pergi ke sana. Tenaga kami, waktu kami, doa-doa kami, bahkan uang kami. Kami mau all out untuk mengejar tujuan Tuhan melalui hidup kami. Kami percaya surga tidak pernah krisis. Kami mau hidup di dalam rencana-Mu. Karena kami tahu jika Tuhan merencanakan hidup kami sudah termasuk anggaran belanja hidup kami. Surga tidak pernah krisis, kami pun tidak pernah krisis. Tuhan, tuntun mereka, tunjukkan kepada mereka. Mungkin sesuatu seperti memencet sebuah saklar. Sesuatu yang ada di sekitar mereka. Tolong kami untuk berlari tidak lebih cepat dari malaikat. Kami mau berpaling kepadamu, kami mencari Engkau, nilai-nilai kerajaan Allah. Mencari hatimu, mencari jalanmu, mencari kesenanganmu. Supaya kami bisa bersenang-senang karena Engkau.
Ketika kami mengarahkan diri kami untuk mencari Engkau dan kebenaran-Mu, maka kebajikan dan kemurahan-Mu mengikuti kami. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Berkati kami sepanjang minggu ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Kita akan memberikan persembahan. Mari kita berdoa. Oh Bapa, semua yang kami beri berasal dari Tuhan. Kami mengembalikan persepuluhan kami, persembahan-persembahan khusus. Kau tidak pernah berhutang. Engkau tahu apa yang menjadi kebutuhan kami. Engkau melipat gandakan hasil pekerjaan, usaha, karir, pelayanan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hanya Kau milikku, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan Mari berdiri saudaraku. kekuatanku, namun yang pasti tak tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti tak tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu, Amin. pemeliharaanmu sepanjang minggu kemarin Tuhan. Ya. Kami bersyukur saat ini boleh memuji dan memuliakan nama-Mu tempat ini Tuhan. Amin. Tuhan, saat ini kami mau bersyafaat, berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan berkati Presiden kami Joko Widodo, Amin. Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Amin. juga beserta jajaran menteri, juga badan lembaga legislatif, yudikatif maupun eksekutif, Amin. juga TNI dan Polri. Tuhan berkati setiap Amin. anak-anak-Mu ini Tuhan. Berikan kesehatan, berikan sukacita, berikan damai sejahtera. Ya Tuhan.
Kiranya setiap keputusan yang mereka ambil merupakan hikmat yang daripadamu Amin. Tuhan. Supaya setiap keputusan yang mereka ambil boleh menjadikan bangsa ini semakin maju, bersatu utuh, menjaga kesatuan negara Republik Indonesia. Amin. Dan kami bersyukur pula Tuhan, masalah pandemi COVID-19 di negara ini sudah mulai teratasi Tuhan. Kami Ya, percaya Tuhan. semuanya Engkau turut campur tangan Tuhan Ya, dalam Bapak. segala hal. Kami mau hati kami patahkan di dalam nama Yesus, Dalam nama kuasa-kuasa penyakit dalam rupa-rupa Dalam nama apapun. Yesus. Dalam nama Yesus, enyah dari bangsa dan negara Dalam ini nama Tuhan. Yesus. Kami berdoa bagi pasien COVID-19 ataupun penyakit-penyakit lainnya yang saat ini dalam masa-masa perawatan, isolasi maupun pemulihan. Kami nyatakan oleh bilur-bilur darah Yesus, Amin. jadilah sembuh Amin. seperti sedia kala. Amin. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-gereja di Indonesia Tuhan. Biarlah setiap anak-anak-Mu ini Tuhan kembali pada amanat agung pada setiap gereja, yaitu pekabaran Injil maupun pemenangan jiwa-jiwa di segala tempat. Kami nyatakan bahwa mereka pun Tuhan berhasil menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang, supaya biarlah nama-Mu dipermuliakan di bumi maupun di surga Tuhan. Dan semakin banyak orang mengenal Engkau Tuhan sebagai juru selamat dalam kehidupan mereka Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa untuk gereja Sidang Jemaat Allah Filipi di Kota Klaten ini Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Gembala Sarah Antoni beserta keluarganya. Kami berdoa pula Tuhan untuk full timer. Kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, seluruh staf, juga untuk setiap pelayanan di gereja ini Tuhan. Praise and worship, soundman, parking ministry Tuhan. Tuhan jamah, Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu yang melakukan pelayanan di gereja ini Tuhan. Amin. Supaya melalui pelayanan kami Tuhan, semakin banyak orang mengenal Engkau, semakin banyak jiwa-jiwa kami jangkau Tuhan. Biarlah setiap anak-anak-Mu boleh merasakan Engkau, hadirat-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami berdoa untuk setiap jemaat dalam pergumulan dan sakit penyakit yang mereka alami saat ini. Kami nyatakan oleh bilur-bilur darah Yesus, jadilah sembuh. Tuhan, juga kami memiliki kerinduan pembangunan lobi di depan Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan yang menyediakan setiap dana-dana yang akan kami perlukan Tuhan. Kami ingin melangkah maju terus Tuhan, sehingga boleh terlaksana pembangunan itu dari awal hingga akhir Tuhan. Berdiri kokoh Tuhan tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah bersyafaat, berdoa dan bersepakat. Haleluya. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang diberkati berkata amin. Berdoalah sebelum meninggalkan tempat ini.